semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Peko banyak yang mengatakan dari posisi 11 ke posisi 2 saya mengorbankan banyak grip. Setelah kecewa hanya finish ke-8 di sprint race, Peko banyak berjanji akan menampilkan balapan yang berbeda pada hari Minggu dan dia menepati janjinya. Pada 2 lap pertama, rider Ducati Lenovo itu menyalip 6 pembalap sekaligus dengan cepat menemukan dirinya di jalur meraih podium. Di pertengahan balapan, Peko tampak berpeluang besar untuk menang, tetapi ternyata kecepatan tidak cukup untuk memimpin balapan. Rekan timnya Marc Marquez tetap tak tersentuh sepanjang balapan dengan pengelolaan ban yang brilian. Begitu juga dengan Maverick Viñales yang secara mengejutkan mampu bersaing melawan beberapa pembalap Desmodici. Hal ini membuat Francesco Bagnaia finish di posisi ketiga. Tapi jika melihat dia start dari posisi 11 di grid, itu adalah comeback yang sensasional. Tetapi jika melihat hasil GP Qatar keseluruhan, itu sangat mengecewakan bagi Peko. Usai balapan, Peko Bagnaia mengatakan, "Ya, saya harus puas dengan hasil yang saya raih di Qatar dan saya ingin mencoba bahagia dengan itu. Karena posisi start yang tidak bagus kemarin sangat sulit untuk melewati lintasan, tapi hari ini berhasil dan saya mampu melesat sejauh ini dengan sangat cepat dan penuh percaya diri. Ini adalah hal yang sangat bagus. Saya memiliki kecepatan yang sangat baik, tetapi saya jelas mengorbankan terlalu banyak grip saat merangsek ke depan. Kemudian pada lap terakhir ban belakang saya aus dan cadangannya habis," imbuh rider asal Turin, Italia itu. Peko juga mengaku bahwa duelnya melawan rekan timnya di Vermatam Academy, Franco Morbidelli, sebagai pertarungan yang menentukan. Dengan Frankie, pertarungan merebutkan posisi ketiga sangat menentukan dan itu tidak hanya menghabiskan waktu tetapi juga banyak energi dan tenaga. Begitu saya berhasil menyalipnya, saya tidak bisa gaspol lagi seperti sebelumnya. Namun saya belajar dari tahun lalu untuk menyadari bahwa posisi 3 sudah cukup, ungkap juara dunia 3 kali itu. Peko Bagnaia masih belum bisa melupakan kekecewaannya dalam sprint hari Sabtu. "Saya masih kesal karena jika saya bisa tampil luar biasa pada hari Minggu, mengapa saya tidak bisa melakukannya di hari Sabtu?" Ceritanya selalu sama, Sabtu tetap menjadi masalah besar bagi saya. Kami harus terus berusaha mengatasinya, kata Peko Bagnaia. Garasi Ducati berubah riuh setelah informasi soal penalti tekanan ban Maverick Viñales diumumkan. Dari finish ketiga, Peko Bagnaia naik ke posisi kedua. Rider berusia 28 tahun itu bertahan di peringkat ketiga klasemen dengan 97 poin. Maka dari itu, Peko harus lebih baik lagi di balapan selanjutnya. MotoGP selanjutnya akan berlangsung di Eropa. Tentunya kesempatan bagi Peko Bagnaia untuk memperbaiki poinnya demi mengejar Alex Marquez dan Marc Marquez. Marc Marquez melakukan strategi yang berjalan mulus di MotoGP Qatar 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo Marc Marquez berhasil berjaya di balapan utama MotoGP Qatar 2025. Menurut Marquez, strateginya ada yang menahan diri dari awal dan baru tancap gas di akhir balapan berjalan dengan sukses. Mungkin banyak yang mengira pada awal balapan kesulitan hingga disalip beberapa rider, namun ternyata itu adalah strategi Marquez untuk menghemat ban dan baru gaspol ketika 5 lap terakhir. Terbukti strategi itu berhasil dan ia menang di seri keempat MotoGP 2025. Marquez tampil apik pada balapan yang berlangsung di sirkuit Losail pada hari Senin 14 April 2025 dini hari WIB. Rider berjuluk The Baby Alien itu sempat bersaing sengit dengan Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, dan Maverick Viñales. Sampai akhirnya Marc Marquez menutup balapan dengan podium pertama diikuti Viñales dan Peko Bagnaia. Hanya saja Viñales terkena penalti sehingga membuat Peko Bagnaia naik ke podium kedua dan Morbidelli podium ketiga. Usai balapan, Marquez mengakui betapa pentingnya kemenangan ini. Pasalnya dia dianggap bakal kesulitan di sirkuit Losail, tapi kenyataannya Baby Alien berhasil menjadi yang terdepan sekaligus menebus kesalahannya di seri balapan sebelumnya.
Ini adalah akhir pekan terpenting sejauh ini, terutama di sirkuit seperti ini, di mana para pesaingnya memperkirakan saya akan kesulitan. Pecco sangat cepat, tapi saya mampu meningkat. Sangat penting juga untuk merebut kembali pimpin klasemen kejuaraan, kata Marquez dilansir dari Speedweek Senin 14 April 2025. Marquez mengatakan dirinya memang sengaja tidak langsung tancap gas sejak awal. Dia menjaga ritme balapannya dan kondisi ban kemudian digeber pada akhir-akhir balapan. Strateginya berjalan dengan mulus karena rivalnya yang sudah tancap gas sejak awal mulai loyo di lap-lap akhir. Cara kami mengatur balapan hari ini sangat cerdas. Saya memilih strategi ini karena saya tidak akan mampu bertahan jika saya terus memforsir ban depan selama 20 lap. Jadi saya hanya mulai menekan di 5 lap terakhir, terangnya. Saat Morbidelli menjauh, saya tahu itu bukan masalah karena dia cepat menghabiskan banyak. Dengan strategi saya juga memperkirakan Pecco akan datang. Jika kamu menekan sejak awal seperti Pecco, kamu akan cepat ke depan. Lanjutnya, ketika dia menyalip saya bilang ke kiri sendiri, oke, sekarang balapan saya dimulai. Lalu saya menaikkan ritme dan berhasil menyalipnya kembali, pungkas Marc Marquez. Adapun kemenangan membuat Marquez mengambil alih posisi pertama di klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 123 poin. Diikuti dengan Alex Marquez dengan 106 poin dan Pecco Bagnaia 97 poin di posisi ketiga. Ini membuat Pecco Bagnaia harus memperbaiki diri di seri selanjutnya. Pecco harus bisa mengejar ketertinggalannya dari Alex Marquez dan Marc Marquez tentunya. Manajer Ducati Lenovo Davide Tardozzi memberikan pujian kepada perjalanan panjang Ducati di masa lalu yang dipimpin Pecco Bagnaia usia Marquez memenangi balapan sprint dan main race MotoGP Qatar 2025. Hasil ini membuat Marquez tercatat memenangi semua balapan dalam 4 seri perdana musim ini kecuali balapan utama di Austin ketika ia gagal finish akibat terjatuh saat memimpin balapan. Marquez memecahkan klasemen pembalap dengan 123 poin, unggul 26 poin atas Pecco Bagnaia di peringkat ketiga. Meski sangat puas atas kemenangan gemilang Marquez, Tardozzi tak melupakan Pecco. Menurutnya rider Italia itu sangat berjasa membantu Ducati menjadi pabrikan perkasa di MotoGP. Terbukti dari 2 gelar juara dunia dan 2 gelar runner-up yang ia raih musim terakhir. Tardozzi menyatakan kepemimpinan Pecco Bagnaia dalam proses pengembangan Ducati Desmurgi tak hanya menguntungkan Marquez melainkan juga pembalap yang lain. Saya melihat kerja keras yang telah dilakukan Ducati selama beberapa tahun terakhir. Kini saya melihat keputusan seperti yang sangat baik dari Ducati. Kami juga punya satu nama untuk masa depan, yaitu Fermin Aldeguer. Kami sangat percaya pada Fermin, dia akan jadi salah satu tokoh di masa depan, ujarnya.